What the fuck? Gue pengen bahas ini anjir. Kenapa hilang anjir? Bisa-bisanya hilang. Benda-benda berwarna hitam ini hilang anjir. What the fuck? Kemarin baru dipakai anjir, udah hilang aja men. Gue mau bahas apa? Jadi kayak males banget anjing. Because you know what? What a feeling here. Am I going to chase the Europe exchange? Apakah gue akan menjadi YouTube content creator? Apakah gue akan menjadi content creator YouTube? Tidak, kita tidak akan menjadi content creator YouTube, dan gue tidak akan berharap menjadi content creator YouTube. Whatever happens. Semua orang bilang kayak lu jadi content creator YouTube dong, impossible. Dan gue tidak akan, people. Gue pengen bahas ini nanti besok atau nantilah, ludo naratif versus storytelling dari Indonesian Games. Apa yang buat kita itu kurang di dalam storynya, people. Anyway, kita akan masuk dalam topik how to start. Gue masih marah banget aja, masih kesel banget. Karena apa men? Karena you know why? Hampir hilang anjing. Ini loh, warna hitam ini hampir hilang, bangsat aja. Anyway, we have this discipline. Biasanya kalau misalkan lu nonton video YouTube dan lu mencari video how to start, biasanya karena bagaimana cara memulai sesuatu atau bagaimana caranya lu bisa tetap fokus, kayak misalkan apa namanya, intensitas, atau katakanlah lu bikin sesuatu, lu kerja, lu belajar, dan lu tidak inkonsisten. Biasanya mereka itu pertama menggunakan disiplin teknik. Yes, video YouTube biasanya akan menggunakan teknik disiplin, bahwa lu harus disiplin untuk melakukan sesuatu. Lu harus melakukannya secara territme, ya, seperti memiliki ritme, dan lu pada akhirnya nanti akan memiliki sebuah, you know, the end goal, bukan end goal tapi seperti sebuah kebiasaan. Karena lu pertama akan selalu kayak misalkan melakukan ini hari ini, hari esok, hari esok, hari esok, hari esok, terus menerus, meskipun biasanya ini hanya sekitar 5 menit gitu kan. So mereka menetapkan 5 minute rules, biasanya menit rule gitu kan. Lu hanya melakukan 5 menit untuk melakukan sesuatu dan terus menerus selama setiap harinya, dan kemudian lu akan menjadi kebiasaan. They say like that. You know what? Gue bodo amat pakai baju apapun. So it's not about me, karena gue tidak akan menjadi konten kreator YouTube, dan gue tidak akan menjadi konten kreator YouTube. Dan ini menarik sekali. Kalau misalnya lu bilang kalau misalkan 5 menit rules dan konsistensi, biasanya disiplin di equal to konsistensi, but both of us, kedua hal ini memang hampir mirip tapi berbeda. Disiplin menciptakan konsistensi atau konsistensi yang menciptakan disiplin. Entahlah, seperti sebuah telur dan ayam. Manakah yang duluan? Apakah telur duluan baru ayam, atau ayam duluan baru telur? You know, pertanyaan. Yang kedua adalah reason. Kenapa kamu harus melakukan sesuatu? Kenapa kamu harus tetap melakukannya? Or you can consistent because you have reason atau alasan. What do you have here? I don't know. Maybe you have like a family in your system, and he trying to kill you because you don't write a letter. Fuck, that's impossible. Kenapa lu ada hal seperti itu, man? So reason ini seperti sebuah, you know what, tumpukan balok yang akan menjadi drive, pemicu agar lu melakukan sesuatu. Well, apakah ini hal yang bagus? Yes, people, ada yang bagus, dan kemudian ada juga hal yang bisa gue bilang terkadang reason ini tidak selalu kuat, dan kadang reason itu selalu berubah. Okay, reasoning always change sometimes. So we have fear dan tujuan. Fear and hope sebenarnya karena you are here, kamu ada di sini. Di belakang lu ada fear, di depan lu ada hope. Biasanya lu akan drive dan menuju ke hope karena ada fear dan ada hope. Lu lari dari fear dan lu lari menuju hope. So biasanya mereka melakukan hal ini agar, you know what, you can do it, you can do
all of this and always. Dan it's like a framing itu kan, framing ketika lu tidak punya drive whatever atau alasan yang khusus, reason gitu kan, lu bisa menjadikan fear and hope untuk mengejar whatever you wanted. Ini adalah drive faster. But as I say, this is like YouTube videos usually mereka talking seperti ini. Mereka biasanya menggunakan video motivasi seperti ini. So this is motivasi. Kemudian ada restrain. What stop you? Restrain adalah lu ingin mengejar sebuah goal tapi tertabrak oleh restraint. Oke. Ini adalah goal dirimu, ini adalah restraint. So you have restraint before you can catch your goals. So this is the problematic. Biasanya mereka akan bilang bahwa video itu motivasi, cari restraintmu, lalu lu akan menempuh goal, akan mencapai goalmu karena lu tahu restraint atau hambatan atau blok apapun yang menghambat diri lu untuk mengejar tujuan lu, maka lu harus cari siap apa restraint dalam dirimu gitu kan, yang akan masuk ke dalam inner self. Di sini ada YouTuber yang menarik, dia bilang bahwa terkadang untuk mencapai goal yang lu miliki, oke, ini adalah diri lu, ini adalah goalnya. Goal, lu butuh sebuah api. Lu butuh sebuah api yang masuk agar bisa mendorongmu menuju mencapai goal dirimu. Biasanya ada shame, ada angry, ada fear. Karena lu fear, takut sesuatu, lu akan mencapai goalmu, dan ini akan di drive dan lu akan sangat ngeboost, sangat cepat gitu kan. Kemudian ada angry karena lu marah, lu bisa overcome biasanya adalah overcome obstacle atau mencapai goal yang lu miliki gitu kan. Normalnya sih obstacle kalau anger. Kemudian ada shame itu biasanya lebih ke arah ngerem, cuman ada juga yang merepresentasikan bahwa shame itu bisa digunakan untuk drive your, drive past your block, drive past your block gitu kan. So this is like something like this, let it go. Ada yang bilang let it go, put your block away, maksudnya letakkan blok kayak misalkan fear, anger, whatever, letakkan itu semua, lu akan mencapai divine revelation. Divine revelation, really? What the hell is that even? Anyway, let it go. You can drive it, tapi juga ada sisi negatifnya, karena fill it up, kamu akan memiliki sebuah tangki berisi bensin dan yang akan dibakar terus menerus hingga bensinnya habis. Ketika bensinnya habis, lu akan balik lagi ke status quo. So this is like drive yourself into motivation. Biasanya seperti itu, mereka lebih ke arah hal ini. Kemudian kita akan melihat bahwa you can control something, you cannot control something. Kamu bisa mengendalikan sesuatu, kamu juga tidak bisa mengendalikan sesuatu. Ini lebih ke arah inner self dan outer self. Oke. Diri lo misalkan adalah di sini. Ini adalah inner self lo, lingkaran dalam. Ini adalah lingkaran luar. Lu tidak bisa mengendalikan lingkaran luar. Lu hanya bisa mengendalikan lingkaran dalam. Ini lebih ke arah ke perspektif. Perspektif apa yang lu miliki yang akan mengubah lu. Misalkan lu akan mengubah perspektif lu dari dalam. Instead you angry, daripada lu melakukan sesuatu, you know what? Daripada lu ingin mencoba mengkontrol cuaca hari esok, maka lebih baik lu mengkontrol perasaan lu untuk menerima cuaca hari esok. So this is like drive, how you overcome your past. Biasanya motivasi seperti ini, dan kemudian ini adalah langkah awal untuk menuju atau untuk mencapai goal yang memiliki. Kemudian adalah burnout or regulate yourself. I don't know apa ini. Ya nyelang di situ. Apa tinggo? Apa tak tujuan lah? Tak tujuan ini dalang. Ya oke. The same kita nih. So we have something. Kita punya reason. Ada reason dan ada defend. Ketika lu bertanya why atau kenapa,
mereka akan defend. So this is what happened. Tadi kita bertanya kenapa dia akan defend. Kemudian gue mencoba untuk bereasoning kenapa kita tidak kasih saja, dia akan defend lebih dalam lagi. No, I just want to know if there is no thief in our home. So this is something. Do you have it here like burnout and regulate yourself? Ada yang bilang kayak burnout itu adalah ketika lu melakukan sesuatu terlalu melebihi kapasitas. So let's say your kapasitas itu biasanya kapasitas lu biasanya segini dong. Oke, tetapi lu biasanya melakukan 100 sampai plus di sini men. Karena lu melakukan sesuatu sangat plus, dengan plus maka lu terjadi nama itu burnout, atau lu istilahnya besok hari ketika lu mulai pekerjaan lu sudah ada energi segini, terus lu paksa lagi seperti ini, maka energi lu semakin lama semakin terkumpul menjadi satu hingga akhirnya burnout atau boring atau apapun itulah men. Maybe it's like my representation of this point. This is like burnout. Terus kemudian adalah regulate yourself, lebih ke arah lu lebih baik untuk meregulasi diri lu sendiri. Something like impossible or actually possible, I don't know. Biasanya mereka menggunakan kebiasaan, balik lagi ke disiplin, dan kemudian kayak misalkan mereka melakukan time block. Oke, misalkan jam 7 gue melakukan apa, jam 12 melakukan apa, jam 16 melakukan apa, dan mungkin jam 20 gue bisa melakukan apa. Mereka biasanya melakukan time block. So this is like burnout. Regulate yourself. Regulate yourself. Yang kemudian kita masuk dalam the dopamine level. Menarik. Dopamine level adalah ketika lu melakukan sesuatu, maka dopamine lu yang akan memberikan perasaan. Either itu adalah entah itu perasaan bahagia atau perasaan boring. Oke. Ini adalah grafik yang kita mulai dari angka 50, yang 100 adalah bahagia, yang di bawah adalah boring. Ketika lo melakukan sesuatu, oke, kita akan mulai dari status quo. Sepertinya ini ada sebuah aturan khusus dari dopamine level, di mana dopamine level itu akan selalu menstabilkan diri lu di 50 terus menerus. Ketika melakukan scrolling TikTok, misalkan melakukan sesuatu yang bahagia, nonton video YouTube, whatever, bermain game, maka dopamine akan naik. Ketika dopamine levelmu naik dan lu berhenti melakukan aktivitas ini, maka biar dia stabil, dopamine stabil di dalam tubuh, dia akan langsung menurunkan dopamine levelnya seperti ini. Kalau misalnya ini adalah plus 40, maka di sini harus min 40 agar bisa stabil di angka 5. Ini stabil di angka sini, Pak. Agar nanti dia balik ke sini. Kembali ke stabilisasi. Oke. Agar biar stabil ketika lu main game, nonton video TikTok, nonton YouTube short, whatever, hal-hal yang menyenangkan dan sangat tinggi dopamine levelmu ketika lu berhenti melakukan itu, dan kemudian lu akan berada di sini. Oke. Hal ini biasanya menjadi core principle yang digunakan di motivasi. Mereka biasanya bilang lu lebih baik ya ketika lu bangun tidur, misalkan dopamine levelmu ada di stabil, sistem yang stabil. Ketika lu bekerja, lu akan seperti ini men, kurang minus 40. Tapi ketika lu selesai bekerja, dopamine levelnya akan dinormalkan ke stabil 50. Caranya adalah otak itu mengeluarkan dopamine level di misalkan atas. Misalkan kita bekerja, kita mendapatkan minus 40. Maka ketika selesai bekerja, kita akan menekan level plus 40. Oke, yang akan stabil lagi esok harinya. So why people always doing something, biasanya mereka bilang kayak lu harusnya melakukan hard work dulu, kemudian lu akan mendapatkan rewardnya. Mungkin ini adalah bagian dari dopamine level. So this is like all I know from how to start yourself gitu kan. Ada yang bilang kayak just do it
Tapi just do it ini terkesan lebih ke arah something yang it's not even reasonable gitu. Lu bisa melakukan itu, lu bisa melakukan just do it, hanya melakukan ini, tapi apakah besok lu akan melakukannya? Misalkan seperti ini, hari pertama, day one, ya. Hari pertama lu melakukan ini, kemudian sampai hari berapa? Hari ke-7. Problemnya adalah ketika lu melakukan just do it, gitu kan. Apakah di minggu ke depan atau 1 bulan ke depan lu masih akan melakukan hal ini karena lu hanya drive dari lu merasa semangat, merasa hype up, terus lu merasa gue harus melakukan ini, terus kemudian lu melakukan ini, tapi ternyata di 1 bulan atau beberapa hari kemudian lu berhenti karena aku tidak merasa hype, gue tidak merasa semangat untuk melakukan ini, jadi gue akan berhenti. So just do it, sometimes is working, sometimes just do it is working, sometimes juga tidak. Dopamine level juga the same. It's like about theoretical sense. So that's it for about today. We're going to start another topic tomorrow, or maybe later, or maybe I don't know when. When I'm just doing too much, everything here is just like putting up mind. So what I'm doing here, I'm just like doing what I wanted, doing what I wanted. So I'm just doing what I wanted. Kita hanya melakukan apa yang kita inginkan. So personally for me, I just actually doing not for views. Kita tidak melakukan untuk views, kita juga melakukannya doing for documentation. Kita juga melakukannya untuk dokumentasi. Jadi dari 2 hal ini, kita tidak melakukannya untuk views dan kita hanya melakukan itu untuk dokumentasi. So apa yang terjadi? Kita tidak menggunakan nama itu sebuah sistem yang bernama pressure atau tekanan karena lu diharapkan untuk mendapatkan views. Jadi misalkan satu video yang lu upload itu kan, lu berharap untuk mendapatkan misalkan 1000 views atau 1000 likes gitu kan. Tapi ketika lu tidak mendapatkan 1000 views dan kemudian yang terjadi adalah lu down, lu tidak akan melakukan itu. So apakah ini berlaku juga untuk hal yang lainnya? Well yes, ketika lu memposting sebuah gambar atau sebuah post di misalkan di Twitter, di Instagram, ketika lu tidak mendapatkan 1000 views atau tidak mencapai apa yang lu harapkan gitu kan, lu berhenti untuk melakukan itu karena what should I do it kalau misalkan gue tidak melakukan apapun, tidak mendapatkan apapun dari hal ini. Yes people, like I said, it's always back to the inner world dan outworld. Oke, lu berada di sini, lu tidak bisa mengkontrol apa yang berada di dalam outside, lu hanya bisa mengontrol apa yang berada di inside. So again, itu tergantung dari motivasi dan whatsoever, how to do it yourself. And I'm just doing myself here. I don't do it for views, I'm just doing for my own self, just going to let it go, all of my feeling, so and my thought. So you, I don't know, are you, am I, are we just in a corner?